Halo, Assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau membahas buku Bu Pena jilid 5C, teman-teman ya. Jilid 5C, tema 7, subtema 2. Kali ini saya mau bahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 121 ya. Ini udah masuk tema 7, subtema 2. Langsung aja. Ya, ini ada bacaan sebelumnya di halaman 120 ya, ada teks bacaan tentang peristiwa 10 November, pertempuran Ambarawa, lalu Bandung Lautan Api ya. Di situ ada penyebab, tokoh yang terlibat dan sebagainya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang ada. Nomor 1, apa latar belakang terjadinya perang 10 November di Surabaya ya. Jadi latar belakang perang 10 November di Surabaya itu adalah tewasnya Brigjen AWS Malabi ya. Ini adalah tentara dari pihak Belanda ya. Lalu nomor 2, tuliskan tokoh-tokoh yang terlibat dalam perang 10 November 1945. Nah, tokoh yang terlibat ini adalah Bung Tomo, Kolonel Sungkono, RM Sutoyo, dan dari pihak Belanda adalah Brigjen AWS Malabi. Lalu nomor 3, siapa nama pemimpin pasukan TKR yang gugur pada pertempuran Ambarawa? Yang gugur pada pertempuran Ambarawa adalah Letkol Isdiman. Lalu nomor 4, buatlah lini masa urutan peristiwa perang Ambarawa. Nah, jadi perang Ambarawa itu tanggal terjadinya perang tanggal 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Latar belakang terjadinya perang, tentara sekutu melanggar perjanjian keamanan untuk melucuti tentara Jepang yang sudah kalah di wilayah Jawa Tengah. Lalu tokoh-tokoh perang yang terlibat ya, Letkol Isdiman dan Panglima Divisi 5 Banyumas. Hasil akhir perang, pasukan TKR memukul mundur pasukan sekutu pada tanggal 15 Desember 1945 yang diperingati sebagai Hari Infanteri. Lalu nomor 5, mengapa rakyat Bandung membumi hanguskan kota Bandung Selatan? Nah, jawabannya karena sekutu mengeluarkan ultimatum untuk mengosongkan kota Bandung ya. Lalu kita akan lanjutkan ke halaman 125 teman-teman ya. Ayo berlatih yang ada di halaman 125. Nomor 1, jelaskan keberagaman yang ada di daerah tempat tinggalmu berdasarkan unsur-unsur budaya yang ada di Indonesia. Jadi keberagaman yang ada di lingkungan tempat tinggal kita antara lain adalah keragaman agama, keragaman mata pencaharian, dan juga keragaman bahasa daerah. Lalu kita lanjut nomor 2. Apakah keragaman menjadi salah satu penyebab munculnya ancaman bagi persatuan Indonesia? Jelaskan. Jawabnya, tidak. Keragaman menjadi hal yang indah yang menyatukan rakyat Indonesia ya. Lalu nomor 3, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk mencegah hadirnya ancaman bagi persatuan Indonesia? Jelaskan alasanmu. Jadi yang dapat kita lakukan adalah saling menghormati dan melestarikan keragaman budaya yang ada. Lalu nomor 4, Lani memiliki teman baru di kelas, yaitu Sari. Sari berasal dari Jawa Tengah. Saat bermain, Sari tidak mau menggunakan bahasa Indonesia. Sari menggunakan bahasa daerah yang belum dimengerti oleh teman-temannya. Sari juga hanya bermain dengan teman yang sesuku dengannya. Pertanyaannya, apakah tepat sikap Sari menggunakan bahasa daerah saat bermain dengan teman yang tidak mengerti? Jawabnya, tidak. Lalu yang B, apakah sikap Sari menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan? Tidak juga ya, karena dia hanya mau bermain dengan teman yang satu suku saja. Lalu, jika kamu menjadi teman Sari dan Lani, apa yang akan kamu lakukan? Yang akan kita lakukan adalah menggunakan bahasa Indonesia dan juga bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Oke. Sementara itu teman-teman ya, kita bahas halaman 125 sampai 126 dan juga tadi halaman 121 ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah
ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.